tayamum bisa untuk lebih dari satu sholat? Iya, sholat bisa untuk sholatnya. Cuman permasalahan tadi kembali kepada arah tadi. Apakah tayamum bisa untuk lebih dari satu sholat atau cukup hanya satu sholat? Famasyhur madhab Malik annahu la yastawi bihi sholatani mafrudani abadan. Kata Imam Malik, yang tayamum tidak boleh ya digunakan satu tayamum untuk dua sholat fardu selamanya. Harus satu fardu, satu tayamum, satu fardu, satu tayamum. Itu Imam Malik. Ya, cuma satu. Ya kan? Waqtalafa qawluhu fi sholatin maqdiyatain. Imam Malik justru berbeda pendapat. Apakah berlakukah di sholat qadha? Nah, ini dia. Artinya apa? Ada orang mengqadha dua sholat nih. Ya misalkan bisa saja di pesawat dia nggak sempat sholat zuhur dengan asar, nyampe di bandara maghrib misalkan, berarti lewat dua waktu. Nah, ada menurut beliau ada juga dibolehkan kalau qadha karena bukan ada. Ya sekaligus tiap qadha nih, ya dua waktu boleh. Ya. Tetapi kalau sholat ada satu tayamum, satu sholat fardu, begitu ya. Wal masyhur anhu idza kan ida sholataini fardhan wal ukhra naflan anhu in qaddama al fard jama'a bainahuma wa in qaddama an-nafla lam yujma' bainahuma. Ya. Nah, dibedakan juga apakah ini bisa enggak dilakukan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Di sini kan tadi beliau mengatakan fardu, kalau dengan sunnah boleh. Artinya apa? Kalau kita mau sholat ba'diyah atau sholat zuhur diboleh kan dengan satu tayamum. Wa dzaka Abu Hanifah ila annahu yajuzu jam'u baina shalawatin mafruḍah bi tayammum wa sedangkan Abu Hanifah membolehkan bahwasannya seseorang ini cukup satu tayamum untuk beberapa kali sholat fardu. Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita lihat lebih mudah mana yang pendapat Imam Malik dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah yang lebih memudahkan. Wa aslu hadzal khilaf hal tayammum yajib li kulli sholatin am la imma min qibal dhahir al-ayat kama taqala wa imma min qibal wujub istiqrar talaq wa imma min ilaihima. Nah, ini kembali lagi perbedaan tadi, apakah memang ketika orang mau bertayamum wajib setiap kali waktu itu mencari air. Karena ada dua pendapat tuh, cukup sekali aja ya, kecuali ada bukti bahwasanya air sudah ada. Karena kalau baru tadi zuhur nyari nggak ada air, masa nyari lagi buat asar, gitu kan? Waktunya kan berdekatan, ya kan? Maka di sini ada dua pendapat yang mengatakan cukup sekali mencari air itu ada atau enggak, ya. Maka dia cukup sekali juga tayamum untuk lebih dari satu sholat fardu. Nah, ini mazhabnya Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik tidak, setiap waktu kalau sholat fardu mencari keberadaan air untuk meyakinkan bahwa kita bisa bertayamum. Kecuali yang kemarin kita jelaskan, orang-orang yang sedang kena uzur sakit tidak bisa menggunakan air. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya boleh, silakan. Monggo. Kedengeran nggak? Coba silakan pelan-pelan saya dengerin. Tapi kadang-kadang kita itu berniatkan langsung aja lah ngambil wudu sekalian dengan niat mandi. Tapi kita tidak mandi wudu seperti apa adanya gitu. Apakah itu bisa Pak Ustaz? Artinya mandi tanpa wudu. Iya. Cukup wudu aja, cukup mandi aja. Oke, baik. Begini ya, mandi itu kan hadas besar, sedangkan wudu hadas kecil. Ya, meskipun prakteknya Nabi ketika mandi wajib, beliau itu wudu dulu, baru mandi. Ada yang kedua, mandi dulu baru wudu. Nah, tapi ulama mengatakan wudunya Nabi itu bukan wudu sholat, tapi wudu memang kaitannya dengan
ritual mandi wajibnya. Nah, sekarang kalau orang itu sudah mandi tanpa wudu, ya sudah menghilangkan hadas kecilnya, karena mandi itu harus menghilangkan hadas itu aja. Ya, diyakini ketika mandi kita aman dari najis. Dan kita khawatir sudah mandi, mesti megang-megang ya aurat kita, jangan amankan ketika sudah selesai mandi. Makanya itu Nabi itu mensunahkan sebelum mandi itu berwudu atau ketika selesai mandi berwudu. Sunahnya begitu. Tapi yang menjadi wajibnya adalah mandi wajib itu ya. Jadi kalau saya pribadi melihat cukup kalau orang itu sudah mandi ya nggak usah wudu lagi, langsung sholat. Karena mandi wajib itu menghilangkan hadas besar, otomatis ya menghilangkan hadas kecil. Itu aja. Ya, ada lagi yang lain mau nanya? Ya, mau kasih lagi. Hah? Iya, ya. Ketika kita sedang tayamum, terus menemukan air, tapi air itu tidak mensucikan untuk berwudu. Oh. Ya kalau tidak mensucikan kan sama aja nggak ada air. Maka tetap kita lanjutkan air tadi, jadi nggak perlu. Karena begini contohnya, bukan hanya airnya tidak mensucikan, air ada, tapi untuk kebutuhan lain, untuk masak sama minum, gitu kan? Ya, maka dia tayamum aja. Itu kan kejadian begitu. Orang-orang di zaman Nabi itu air ada, cuma terbatas mereka. Terbatas. Yang terbatasnya ya ukurannya apa? Ada mungkin hanya kebutuhan pokok, minum sama masak, ya. Makanya jujur ya, Nabi itu kalau wudu, tahu nggak berapa ukuran Nabi berwudu? Satu cerek yang ukuran 600 ml, aqua yang sedang itu. Kalau kita berapa wudu kita? Soalnya 3 ember, ya. Iya, kita kalau nggak 3 ember nggak puas. Padahal salah itu, kita berlebih-lebihan ketika berwudu, bukan dapat sunnah malah dosa. Mohon maaf ya, kita sering salah memahaminya, nggak sunnah malah dosa malah. Ya, jadi cukup sewajarnya aja wudu itu. Karena yang lagi praktekkan cuma satu cerek. Ya, yang wajibnya gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kita sekali wudu dengan keran yang udah kerannya dia buka full, ya enggak? Terus sekali basuh muka berapa kali sama tanya? 2 kali, 3 kali atau lebih dari 3 kali? Ya lebih dari 3 kali. Nah di situ kita tidak mengamalkan sunnah tentunya. Karena kalau Nabi itu enggak begitu, cukup 3 kali maksimal. Lu lebih dari 3 kali enggak sunnah. Ya sah tetap wudunya, cuma tidak sunnah. Nah kalau ternyata dia berwudu gara-gara dia berwudu pas macet mesin mati, orang lain nggak bisa wudu, yang salah siapa? Yang tadi pertama wudu itu banyak kan? Iya kan? Nah itu. Ya, makanya sewajarnya wudu itu. Saya sering sampaikan ke jamaah di berbagai masjid, cobalah bijak menggunakan air. Ya, karena Nabi itu punya 2 contoh wudu. Ada wudu minimalis cukup sekali tadi itu dengan ukuran air 600 ml. Ada yang beliau wudunya maksimalis, yaitu apa? 3 kali maksimal sekali basuh. Ya, itu ya. Jadi ini biar jadi paham kita semua nih, jangan habisin air semau-maunya dia. Oh ya salah. Ada hak orang lain di tempat wudu itu, ya enggak? Ada hak orang lain enggak? Ada hak orang lain untuk berwudu dan seterusnya. Ya. Tadi itu masalah mandi junub bisa melakukan wudu. Kalau umpamanya tidak perlu wudu lagi kalau sholat, kalau sudah mandi junub. Pas junub. Pertanyaannya apakah itu menjadi unsur rukun wudu yaitu tertib? Jadi mandi itu memang tidak berlaku urutannya kan begini, niat sama mengalir air ke semua bagian tubuh. Kan simpel kalau mandi berbeda dengan wudu, otomatis berbeda. Tapi yang jelas mandi itu menghilangkan hadas besar, itu saja. Tidak bertentangan karena beda perbuatan.
wudhu diri sendiri ada aturannya, ya, sedangkan apa